Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan penahanan terhadap 15 tersangka pungli rutan KPK, termasuk Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Ke-15 tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya guna menghindari kejadian serupa terulang. Sebanyak 15 tersangka pungli rutan KPK ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Dari 15 tersangka itu salah satunya Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi. Penahanan sengaja dilakukan di Polda Metro Jaya dengan pertimbangan akan mempengaruhi psikologis penjaga rutan lainnya. Penempatan penahanan di rutan Polda Metro Jaya juga untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dalam kasus pungli rutan KPK terdapat 93 pegawai yang terlibat. Sebanyak 90 pegawai telah menjalani sidang etik di Dewas KPK, sementara 78 pelaku diberikan sanksi berupa permintaan maaf. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah WNA Taiwan yang hilang atas insiden terbaliknya kapal Pari Kudus di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat siang. Korban ditemukan sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal peristiwa dengan kondisi jenazah sudah mengambang. Di hari keempat pencarian WNA yang hilang, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Si Yincang, 46 tahun, warga negara asing asal Taiwan, di posko SAR gabungan Pantai Mutiara, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Korban ditemukan mengambang di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal terbaliknya kapal Pari Kudus. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis para rekan korban yang berada di lokasi yang melihat langsung kondisi jasad rekannya tersebut. Tim SAR gabungan menemukan warga asing yang hilang dari Pari Kudus ya, dari kapal Pari Kudus pukul 10.10 itu ditemukan di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok ya. Itu di dalam searching area kita masuk ke searching yang kedua. Sebelumnya, kapal Pari Kudus dikabarkan terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Senin lalu. Kapal yang membawa 35 orang penumpang terbalik lantaran dihantam ombak besar yang mengakibatkan 1 orang penumpang hilang. Sementara 34 lainnya berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, Sofyan Wirdaus, iNews melaporkan. Pasca heboh, sebuah minibus menabrak mobil sport yang terparkir di showroom mobil mewah di kawasan PIK 2 Tangerang, Banten. Polisi mengamankan dan memeriksa pengemudi mobil yang diduga kuat mengemudi dalam keadaan mabuk. Sementara kerugian showroom akibat kejadian ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Viral di media sosial video sebuah mobil jenis MPV menabrak gedung showroom mobil mewah Evans di PIK 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kejadian pada Rabu lalu tersebut, mobil Porsche 911 GT3 yang bernilai sekira 8 miliar rupiah lebih ikut tertabrak hingga rusak parah di bagian depan. Tak hanya itu, panel pintu kaca depan showroom patah hingga kaca pecah. Sementara kerugian showroom akibat kejadian ini ditaksir mencapai 5,7 miliar rupiah. Menurut pihak kepolisian, pengendara mobil MPV berinisial JS diduga kuat mengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras. Pada saat diamankan, yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya. Orangnya sedang kita cek ya. Kemarin kita datangkan puslapor untuk ngecek kecepatannya ya kurang lebih antara 40 sampai 50 ya. Hingga kini, pengendara MPV masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota. Dan jika terbukti bersalah, akan segera dinaikkan menjadi tersangka. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Aksi seorang pria bertopeng Spider-Man di Palembang, Sumatera Selatan melakukan pemalakan terhadap karyawan es krim terekam CCTV. Tak terima dengan aksi pelaku yang sudah berulang kali, pihak toko es krim melaporkan pelaku pemalakan ke polisi. Aksi pemalakan oleh seorang pria bertopeng Spider-Man terhadap seorang karyawan toko es krim di seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV. Tak terima atas perbuatan pelaku yang kerap kali memalak sembari mengancam karyawannya, pihak toko es krim mendatangi Mapolrestabes Palembang. Pihak toko es krim berharap pelaku segera ditangkap lantaran aksinya sudah sangat meresahkan. Apa yang kita laporkan ini? Aksi premanisme atau pemerasan termasuk pungli lah. Karena kejadian ini sudah berapa kali terjadi di toko kami. Itu siapa yang dipintanya pungli itu? Karyawan, jukir, juru parkir kami dipintai duit sudah berapa kali. Kini pelaku pemalakan bertopeng Spider-Man tersebut dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian motor bersenjata api melepas tembakan saat ingin melakukan pencurian di Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa kabur motor curian. Dua pelaku hendak mencuri sepeda motor milik penjaga toko yang tengah terparkir di pinggir jalan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun aksi kedua pelaku terpergok pemilik motor yang sedang bersih-bersih barang jualan. Dua pelaku yang panik langsung menodongkan senpi ke korban dan pelaku lainnya melepaskan tembakan ke atas. Kedua pelaku sempat dikejar warga, namun usahanya tak berhasil. Dan adik sempat melihat si pencuri tersebut. Lalu pencuri tersebut kepergok sama kita kan, langsung kita tegur, kita teriakin maling. Lalu dia ngarahin senpi ke kita. Masing-masing dia pakai senpi 2 orang. Oh, 2 orang. Dia berdua. Itu sempat Masing-masing dia pakai senpi. sempat melepaskan tembakan nggak, Bang? Sempat 1 kali tembakan dia arahin ke atas. Kasus pencurian bersenjata api ini telah dilaporkan ke Polsek Cilengsi. Sementara berbekal CCTV, pihak kepolisian sudah mengantongi ciri-ciri para pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyana, iNews melaporkan. Penertiban PKL yang berjualan di atas fasilitas umum di kawasan Lapai, Kota Padang oleh petugas Satpol PP berlangsung ricuh. Pemilik lapak mengamuk dan berusaha menyerang petugas. Meski mendapat perlawanan dan protes, namun penertiban tetap dilakukan. Pedagang kaki lima ini langsung mengamuk kepada petugas Satpol PP yang sedang menertibkan bangunannya yang berada di fasilitas umum sepanjang Jalan Joni Anwar, Kota Padang. Meski mendapat perlawanan, namun petugas Satpol PP Kota Padang tetap melakukan penertiban. Bahkan pedagang yang mengamuk sempat memaki dan mengancam membakar bangunan tersebut. Kita melaksanakan penertiban di Lapai, yaitu bangunan yang berdiri di atas drainase atau bisa dibilang bangunan yang berdiri di atas pasu. Jadi untuk bangunan ini memang kita akan tertibkan di setiap tempat dan di berbagai lokasi kecamatan nantinya, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Aksi penertiban ini akan terus dilakukan petugas dengan membongkar sejumlah bangunan liar yang berada di ruang umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 unit kendaraan mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Pulau Maria, Asahan. 2 diantaranya masuk ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kecelakaan 3 unit kendaraan antara truk tangki CPO, mobil barang dan minibus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara. 2 kendaraan truk tangki dan mobil barang masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter lebih, sedangkan mobil minibus ringsek berat di bagian depan. Menurut saksi, kecelakaan mengerikan tersebut terjadi saat mobil minibus melaju kencang dan mendahului kendaraan di depannya.
Kemudian naas menabrak truk tangki CPO dari arah berlawanan yang membuat truk hilang kendali dan mundur menyeret kendaraan di belakangnya hingga masuk ke jurang. Tidak ada korban jiwa. Para sopir dan penumpang mobil minibus selamat dari maut dan hanya mengalami luka ringan. Ini L300, itulah nggak dapat jalan lagi, dihantam L300 itu kan. Innova ini disorongnya terus, dihantam Innova nyorong ini, tangki ini. Sudah disorong, itulah tangki ini lari ke kanan, ngantem L300. Itu nggak terbalik dia. Akibat kecelakaan, muatan tangki CPO tumpah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Terjebak selama lebih dari 1 jam di dalam lift yang anjlok. Evakuasi seorang petugas keamanan sebuah gedung perkantoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang berlangsung dramatis. Tim Rescue Damkar bahkan harus menuruni lubang lift yang menggantung di antara lantai 1 dengan lantai 2 agar bisa mengevakuasi korban melalui atap lift. Tim Rescue Shooting Pemadam Kebakaran Sektor Menteng siang tadi diterjunkan ke lokasi guna menyelamatkan seorang petugas security yang terjebak di dalam lift. Security telah terjebak di dalam lift selama lebih dari 1 jam di sebuah gedung perkantoran, tempatnya bekerja di Jalan Cutmutia, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi coba dilakukan petugas dengan membuka paksa pintu lift, namun karena posisi lift menggantung di antara lantai 1 dengan lantai 2, maka petugas pun harus mencari cara lain, yakni lewat lubang lift. Mau ngecek atau apa, Pak? Mau kontrol ke atas. Terus tiba-tiba lift tuh langsung kayak anjlok. Udah langsung. Bukan mati listrik atau apa? Bukan mati listrik. Dengan penuh kesiapan dan keberanian, 2 petugas damkar akhirnya menuruni lubang lift dan berhasil mengeluarkan korban dengan bantuan tangga. Ada kerusakan di elektriknya, jadi kita usahakan mengeluarkan korbannya dulu dari lift. Alhamdulillah kita bisa evakuasi korban dari lift melalui pintu atap lift gitu. Setelah berhasil mengevakuasi korban, tim rescue bersama petugas teknisi gedung kemudian melakukan perbaikan elektrik lift yang rusak agar nantinya tidak terulang kembali. Dari Jakarta Pusat, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Satu unit rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik dengan alat las yang berada di dalam rumah. Jelang waktu berbuka puasa, satu unit rumah warga yang dijadikan bengkel las di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan. 2 mobil damkar Makassar yang dikerahkan ke lokasi dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah-rumah warga lainnya. Dugaan sementara penyebab kebakaran diperkirakan karena korsleting listrik alat las yang berada di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini mengingat penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah lantaran seluruh isi rumah beserta perkakas las ludes terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 lapak pedagang di Kota Jambi ludes terbakar. Saat peristiwa pemadaman kebakaran, petugas damkar harus terlibat keributan dengan keluarga pemilik lapak yang terbakar karena dilarang masuk ke lokasi kebakaran untuk mencari barang yang bisa diselamatkan. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat lapak pedagang non-permanen terbakar yang terletak di RT 11 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Lapak pedagang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh lapak. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut membuat api dengan cepat membesar dan membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian. Untuk memadamkan api, petugas damkar Kota Jambi menurunkan sedikitnya 6 unit armada ke lokasi kejadian. Saat melakukan proses pemadaman dan pendinginan, petugas damkar terlibat keributan dengan keluarga korban yang memaksa mendekati lokasi bangunan yang terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Sementara ini adalah dari
konsleting listrik. Tapi nanti akan dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Namun saat tadi memang ada eksiden karena ketidakpahaman masyarakat melihat tugas pemadam kebakaran, bahwasanya pemadam kebakaran saat bertugas jangan dulu mendekati tempat kejadian kebakaran karena sangat berisiko tinggi. Setelah berhasil dipadamkan, saat ini lokasi kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Telanai Pura. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Basarnas TNI Polri masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir di Semarang. Evakuasi diprioritaskan kepada lansia, balita dan orang sakit untuk dibawa ke posko pengungsian di aula kampus USM Semarang. Puluhan warga yang masih terdampak banjir di Kelurahan Dempel Mukti Harjo, Semarang diungsikan ke posko pengungsian di aula kampus USM Semarang. Petugas gabungan dari Basarnas dan TNI Polri terus melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya yang masih tergenang. Petugas memprioritaskan lansia, balita dan orang sakit untuk dibawa ke posko pengungsian. Puluhan pengungsi banjir mengeluhkan kondisi kesehatan, diantaranya pusing, demam dan gatal-gatal. Sedangkan untuk bayi, kebutuhan asupan belum dapat terpenuhi seperti susu formula dan popok. Terus kepala pusing kan karena kebanjiran ya Pak ya. Saya juga nah ini keturunan. Rata-rata di sini memang batuk, kemudian gatal nih karena memang banjir, kemudian untuk anak-anak nyamuk, jadi mereka gatal-gatal. Lalu tentunya butuh selimut sama bantal. Untuk mengantisipasi timbulnya penyakit untuk warga yang mengungsi, petugas kesehatan terus melakukan upaya pengecekan kesehatan pada warga yang terdampak banjir. Hingga kini, puluhan warga di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Pedurungan, Semarang masih bertahan di beberapa titik pengungsian. Jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang masih lumpuh akibat banjir. Genangan air hingga setinggi paha orang dewasa masih merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Warga hanya bisa melintas dengan berjalan kaki untuk berangkat beraktivitas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik iNews melaporkan. Pemirsa, ular jenis sanca sepanjang 3 meter berhasil ditangkap tim pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ditangkap, ular sanca raksasa tersebut memangsa seekor indukan ayam di dalam kandang milik warga. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menangkap seekor ular sanca yang bersembunyi di sebuah kandang ayam. Tim damkar harus bersusah payah mengeluarkan badan ular yang cukup besar dari dalam kandang. Saat ditangkap, ular sanca sepanjang 3 meter dengan berat 15 kg ini sedang memangsa seekor indukan ayam. Ular sanca selanjutnya akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara warga Kelurahan Bone Gunung, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara menangkap buaya sepanjang 4 meter di muara Sungai Kyoko tak jauh dari permukiman warga. Sebelumnya buaya yang ditangkap pernah menyerang warga beberapa waktu lalu. Teror buaya yang meresahkan warga akhirnya berakhir setelah sejumlah warga memburu buaya dengan panjang 4 meter di Muara Kyoko, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Buaya sempat melawan sebelum akhirnya berhasil dijerat dan diamankan oleh warga. Namun sayang, buaya akhirnya mati dan langsung dikuburkan warga. Sebenarnya buayanya itu ya tidak melawan, menghindar terus, tapi kita ikuti lama-kelamaan karena ya sudah lelah, dia mengamuk. Dia angkat badannya banting-banting di atas air, tapi kita juga tidak menyerah, mendekat terus. Ujung-ujungnya dia lari bagian pohon. Kasih sandar badannya di situ karena sudah rasa capek, ya di situ kesempatan kita menumpang. Teror buaya kepada warga di Buton Utara sudah sering kali terjadi. Buaya beberapa kali menyerang nelayan yang sedang melaut. Aksi tersebut
diduga karena habitat buaya yang terganggu. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Massa membakar ban di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk protes. Sementara di depan gedung Bawaslu, massa membawa sejumlah spanduk dengan tulisan tentang kecurangan pemilu dan politik dinasti. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI berdemo di depan KPU. Mereka membakar ban dan menyuarakan mengenai campur tangan Joko Widodo dalam proses pemilu 2024. Para pendemo datang sejak sore hari dan menyatakan bakar ban sebagai bentuk protes. Aksi serupa juga digelar di depan gedung Bawaslu RI. Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan tentang kecurangan dan demokrasi di Indonesia. Tulisan tolak politik dinasti juga dibawa oleh pendemo. Untuk mengamankan aksi, petugas bersiaga di depan kantor Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Darussalam di Kampung Jayengan, Solo, Jawa Tengah mempunyai tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Setiap hari masjid tua ini memasak 45 kg dan membagikan bubur samin khas Banjarmasin kepada warga secara gratis untuk berbuka puasa. Suasana memasak 45 kg bubur hampir setiap hari bisa disaksikan di Masjid Darussalam di Kampung Jayengan, Solo, Jawa Tengah saat bulan Ramadan. Pengurus masjid tampak sibuk membuat bubur samin, bubur khas Banjarmasin, Kalimantan. Kurang lebih 45 kg bubur diolah setiap hari untuk konsumsi 1.300 warga. Selain beras, komposisi bubur khas Ramadan ini berupa santan, aneka sayur, rempah-rempah, susu, serta daging sapi. Tidak heran jika bubur ini sangat bergizi. Takut kehabisan, banyak warga sejak siang sudah mengantrikan wadah untuk bubur di tempat panitia. Usai sholat asar, ratusan warga dari berbagai wilayah di Solo dan sekitarnya pun memadati kompleks masjid. Mereka rela antri demi mendapatkan bubur spesial ini. Usai didoakan bersama oleh takbir masjid, bubur samin yang sudah matang pun kemudian mulai dibagikan kepada warga. Ya, karena rasanya khas banget, rempah-rempahnya terasa beda kayak benang-benang ini. Kayak minyak saminnya terasa, dagingnya terasa, dan lain-lain. Menurut takmir Masjid Muhammad Rosidi, tradisi membagikan bubur samin kepada warga sekitar masjid sudah dilakukan sejak tahun 1930. Awalnya hanya untuk para pendatang asal Banjarmasin yang merantau di kota Solo. Namun kini bubur dibagikan untuk siapa saja yang datang ke masjid untuk berbuka puasa. Setiap hari selama puasa Ramadan, Masjid Darussalam membuat sekitar 45 kg atau sekitar 1.300 porsi bubur samin. Kita berbuka bersama di Langgar dulu tahun 1930, terus berbuka bersama tahun 1995 membuat masjid tetap berbuka bersama. Tradisi berbagi bubur samin ini akan terus dilakukan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam Solo hingga bulan puasa berakhir. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menguji adrenalin menjelajah medan off-road yang ekstrim di Nrekang, Sulawesi Selatan. Tak hanya berani tapi juga butuh keahlian dan keterampilan mengemudi di medan off-road yang ekstrim. Sekarang kita udah ada di bumi perkemahan Karang dan ini dia cara kita menikmati alam di sini, Bro. Dengan off-road dan seru-seruan. Selain harus melewati medan lumpur, selanjutnya tanjakan tinggi sudah menanti di depan mata.
Gue akuin susah, Tradikers. Semua mobil nggak ada yang berhasil lolos dari medan lumpuh. Oke, Tradikers. Sekarang giliran Alban. Ban! Ready? Ready! Go! Nyangkut! Jadi, kita belum turunnya udah nyangkut, Ren. Dengan segala upaya, tetap aja harus ditarik, coy. Tradikers, tidak hanya medan yang berat. Bermain off-road di bumi perkemahan ini, mata gue juga dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat amat indah. Bener banget, Le. Lebatnya pepohonan yang tumbuh di sini membuat off-road kali ini terasa sejuk banget. Hati-hati aja, konsentrasi. Bisa. Ya lumayan. Pendakiannya Konsentrasi, lumayan. panik. Tinggi sekali ini. Jangan panik. Ini ketinggiannya berapa kira-kira ini? Kira-kira 200 meter. Berapa Mendingan meter ini? 30 derajat. Gas aja travel aja gini, men. Yuk, tetap di travel aja. Yuk. Aduh, licin banget Tradikers. Ternyata selain jalan menanjak, banyaknya lubang menambah tingkat kesulitan off-road kali ini Tradikers. Tradikers, akhirnya sampai juga gue di garis finish yang letaknya di Kebun Raya Masen Repulu. Tradikers, akhirnya kelar juga, men. Kita main di sini seru-seruan, off-roadan bareng di sini. Oke, ikutin terus keseruan kita jadi Travel Edit.